Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan bulan puasa Ramadan ini kita dapat hadir di tengah-tengahnya dan dapat melaksanakan kegiatan belajar dalam rangka mata kuliah Micro Teaching di pagi yang berbahagia ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik anak-anakku yang saya cintain, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari yang berbahagia ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama. Mungkin ketua kelas di sini bisa mulainya. Nah, Faisal bisa dimulai nih. Teman-teman, seperti biasa, mari kita berbaca doa sebelum Muhammad Yulian Syafiq tidak hadir ya, tidak ada konfirmasi. Alfa Dani Pramudia, oh izin, baik. Sanjaya Putra Bungsu, Alfa ya. Nazila Khalifah Muftuhi, izin. siapa Nazila? Nazila Khalifah Muftuhi. Oh iya, Nazila ya. Muhammad Ridho Alfarizi tidak hadir ya. Multazimah Dahalubis Hadir Pak. hadir. Firman Zulhamsyah hadir. Firman Zulhamsyah Abdian Soleh Saputra tidak hadir ya. Alfa. Faisal Firman Sayuti hadir Pak. hadir. Bambang Rianto tidak hadir ya. Alfa. Rizka Ardi Ya Cahyani hadir. Ramadan Putra tidak hadir ya. Alfa. Lianur Karoma hadir. Khairun Nanisa hadir. Fitri Kurniawati hadir. Mara Mustamar hadir. Baik, di sini mungkin ada beberapa yang hadir, ada yang tidak. Mungkin efek puasa pertama ya. Tapi buat anak-anak semuanya tetap selalu bahagia di bulan suci Ramadan ini. Baik, sebelum memulai ini mungkin kita ada sedikit terlebih dahulu. Anak-anak semua tahu ini angka berapa? Angka 2. Kalau ini tahu angka berapa? Berapa? L atau 2 atau berapa? Oke. Jadi semua tangannya sebelah kiri seperti ini. Ini fokus ya. Jadi kode permainannya fokus. Oke. Yang sebelah kanan kayak gini. Nah, jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Jadi 1, 2, 1, 2. Jangan sampai salah. 1, 2, 1, 2. Oke. Bisa? Oke. Yuk, kita mulai. 1 ke kanan, 2 ke kiri, 1 ke kanan, 2 ke kiri. Oke? Ya, ayo fokus. Kode permainannya fokus ya. Oke, 1, 2, 1, 2. Oke? Oke, yuk, mulai. 1. Ayo, oke, jangan kayak gini ya. Yuk, 1, 2, 1, 2. Oke, sekarang belum fokus. Oke, jadi sekali lagi. Sekarang kode permainannya adalah makhluk hidup, ya. Anak-anak semua harus fokus. Kode permainannya adalah makhluk hidup. Nanti kalau misalnya bisa jawab, Bapak tambah nilainya. Oke, cekrek. Saya mengutus siapa? Kode permainannya adalah makhluk hidup. Cekrek.
saya mau foto siapa? Siswa. Iya, foto siswa. Siswanya siapa? Atau bisa juga bapak dosen yang belakang ikut bermain. Ayo, oke, sekali lagi. Cekrek. Saya mau foto siapa? Kode permainannya adalah makhluk hidup. Oke. Ada yang bisa jawab? Sebut aja entah namanya Faisal atau namanya Nak Maram atau Nak Nisa, bebas. Oke, sekali lagi. Kalau yang bisa jawab nanti Bapak kasih nilai tambah plus. Oke, sekali lagi ya. Cekrek. Saya mau ke siapa? Salah, saya mau Maram. Oke. Nah, nanti silakan dipahamin. Kita mulai pelajaran dan fokus. Oke. Pertama, kita ini pelajaran pada pagi hari ini yaitu bulan puasa ataupun puasa Ramadan. Ya. Nah, pengertian puasa itu adalah puasa dalam bahasa Arab disebut asyam ataupun asaum yang berarti menahan diri ataupun mengekang. Nah, sedangkan menurut istilah puasa berarti menahan diri dari makan, berhubungan badan ataupun jima dan seluruh hal yang membatalkan lainnya dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari diiringi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah dasar atau kewajiban dari puasa Ramadan. Mungkin di sini Bapak ingin meminta salah satu dari anak-anak sekalian untuk membacakan. Mungkin Nak Rizka bisa dibacakan. Sekaligus latihan, Nak. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu atau dalam kita. Nah, oke, terima kasih. Jadi dari sini artinya orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kita itu juga dianjurkan atau diwajibkan untuk berpuasa seperti itu. Nah, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran Al-Baqarah ayat 183. Nah, selanjutnya di sini ada inspirasi di dalam bulan Ramadan. Senja mengajarkan kita bahwa sesuatu yang terlihat indah sebagian besar hanya bersifat sementara. Di sini ada yang tahu maknanya? Nah, Saya tahu. monggo, yuk Nak Faisal bisa dijelaskan? Mungkin hal-hal yang indah itu tidak ada di dalam waktu yang panjang. Jadi waktu yang sedikit hendaklah kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, ya benar ya. Jadi di dalam senja itu kan waktunya hanya sekejap gitu kan. Mungkin sekitar setengah jam atau yang lebih kurang. Jadi di situ mungkin kita ketika bulan Ramadan kita beli bukaan siangnya saya butuh ini mau ini kayak gitu. Tapi ketika berbuka udah kenyang kayak gitu. Ataupun ketika kita dari pagi sampai sore melakukan sesuatu hal apapun itu ketika berpuasa sehingga pada senja itu kita berbuka. Jadi artinya senja itu mengajarkan segala sesuatu itu bersifat sementara, tidak lama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, menanti tenggelamnya mataharimu. Mataharimu itu dimaksud ya milik Allah semuanya. Di antara senandung selawat merdu bersama Ramadanmu aku basahi jiwa keringku. Nah, di sini ada yang tahu maknanya? Buka puasa. Buka puasa. Nah, ya benar juga sih buka puasa. Nak Firman, jadi artinya gini. Jadi adanya matahari ataupun adanya sinar dan diantara ya salat merdu ataupun bacaan surat Al-Quran dan sebagainya ibadah. Nah, itu di dalam bulan Ramadan. Artinya di situ jiwa-jiwa kering kita mungkin selama ini kita jauh dengan Al-Quran, selama ini kita jauh dengan ibadah dan hal-hal lainnya, sehingga adanya bulan Ramadan kita bisa mendekatkan diri atau bahkan setelah Ramadan 11 bulan ke depannya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan bulan puasa Ramadan. Nah, sebelum
dilanjutkan slide selanjutnya. Di sini Bapak ingin meminta dari anak yang di sini untuk menuliskan beberapa keutamaan Ramadan. Mungkin beberapa anak nanti untuk contoh ya. Mungkin Nak Firman bisa dituliskan keutamaan Ramadan. Nah, satu aja nggak apa-apa. Ya. Keutamaan aja, Pak. Iya, keutamaan satu aja Nak. Ya, Pak ya. Terlalu banyak di bingung, Pak. Ya, monggo. Oke, Masya Allah. Kenapa, Pak? Terima kasih ya Nak. Ya. Mungkin satu lagi Nak Karoma. Monggo. Masya Allah. Baik, ya ini benar ya. Jadi adanya tahun puasa, pertama mencari pahala. Nah itu ada yang pertama, kemudian mendekatkan diri. Jadi ketika kita bulan puasa, segala amalan ibadah itu bertujuan ya untuk bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini berikut beberapa keutamaan yang mungkin Bapak rangkum di dalam slide yang ada. Pertama, pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, kemudian bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Ketiga, para malaikat memohon ampun untuk orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Keempat, Allah mengkhususkan ibadah puasa disebabkan kemuliaan dan kecintaan Allah kepada amalan ibadah puasa ini. Nah, itu beberapa keutamanya anak-anak semuanya. Kemudian ini adalah hikmah dari puasa Ramadan. Nah, jadi pertama itu meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa peduli dan pri kemanusiaan yang tinggi dalam diri seorang hamba, karena dia berpuasa ikut merasakan penderitaan orang-orang fakir miskin yang kekurangan. Kemudian yang ketiga, memunculkan sifat amanah dalam diri karena puasa sifatnya tersembunyi yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sifat jujur dan disiplin ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian mengenai evaluasi di bulan Ramadan. Nah, mungkin Ramadan adalah wahana evaluasi ataupun wahana muhasabah diri. Apakah kita termasuk orang yang merugi atau sebaliknya? Nah, mungkin di sebelum Ramadan kita baik, ketika Ramadan kita malah kurang baik, ataupun sebelum Ramadan kita kurang baik, ataupun ketika Ramadan kita berubah menjadi insan-insan yang lebih baik, seperti itu. Nah, jadi materi kita sampai di sini, dan ini ada pekerjaan rumah yang harus anak-anak selesaikan atau anak-anak kerjakan. Buatlah ringkasan materi yang Anda laksanakan di masjid tempat tinggal Anda masing-masing. Yang pertama itu nanti anak-anak wajib hadir di masjid itu melaksanakan ibadah. Tulis ringkasan materi yang disampaikan oleh penceramah. Nah, kemudian jangan lupa tulis nama penceramah dan temanya. Itu tempo ya anak-anak semua, temanya jadi. Nah, temanya itu apa? Misalnya bulan suci Ramadan atau manfaat dari berbuka, atau itu masing-masing di setiap masjid. Jadi kalau masjidnya sama, misalnya Nak Firman sama Nak Lia gitu, masjidnya sama itu nggak masalah, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi karena di bulan suci Ramadan, selamat untuk kita semuanya menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan terutama untuk laki-laki bisa sempurna selama beberapa hari belakangan, dan untuk perempuan ketika tidak ada halangan bisa disempurnakan secara sempurna menurut batas dari keperempuan tersebut. Mungkin ada halangan dan sebagainya.
sebelum Bapak akhirin dari kegiatan perkuliahan ini, Bapak ada games lagi. Oke? Tapi ini permainannya fokus karena detik-detik terakhir. Nah, coba semuanya simpen di dalam hati berapa angka pun yang terpenting nanti bisa dihitung dan bisa dijumlahkan dan bisa diingat. Oke? Berapa angka pun mau 100, 100, 200, 30, 50, 1 juta, 2 juta, 100 juta, tapi nanti bisa ditambahkan dan dikurangkan ataupun bisa diingat oleh teman-teman. Oke? Sudah? Dalam hitungan 3 sudah ada satu angka atau berapa angka yang disimpan. Oke? Bebas mau 2, 3 atau misalnya saya simpan 5. Saya simpan angka 7 kayak gitu. Ya, oke? 1, 2, 3. Oke, dikit. Udah disimpan semua? Oke. Coba anak-anak semuanya ditambahkan 2 angka dari yang ada di dalam hati masing-masing. Oke, 2 angka. Oke, setelah 2 angka ditambah 4. Dah? Ditambah 4. Ditambah 3. Tapi ini diingat ya? 2 tambah 4 tambah 3. Udah? Oke, kemudian ditambah 1. Oke, ingat ya? Nanti Bapak tanya nih. Tambah 1 dikurang 3. Oke? Dikurang 3 udah. Dikurang sama yang milik teman-teman anak-anak tadi di dalam hati. Oke, dikurang 3 dikurang sama yang ada di dalam hati udah. Oke, di total semuanya disama dengankan sudah. Oke, sudah dapat hasilnya? Oke, saya coba hanya 1 orang ya. Punya anak ADH 7. Oke, mungkin itulah ibarat dari bulan puasa ketika teman-teman beribadah. Tadi benar ya? Iya. Benar, berapa? 7. Nah, jadi ketika kita beribadah dalam bulan puasa itu bisa terhitung dengan kalkulasi manusia. Tapi kalkulasi Tuhan itu tidak terhitung dalam beribadah, karena di dalam beribadah itu dilipat gandakan ketika bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebelum kita memulai menutup kegiatan pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita menutup kegiatan belajar mengajar ini. Mungkin ketua kelas bisa ditutup. Nah, Faisal, monggo. Baiklah teman-teman, mari kita ucapkan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan ilmu yang Bapak ajarkan dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan kegiatan selanjutnya mungkin nanti kita pembahasan mengenai Idul Fitri. Lebih kurang ini yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.